Halo para penggemar alur cerita film. Selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film horor berjudul Joyride, rilis tahun 2001. Film ini sendiri dibintangi oleh mendiang Paul Walker, Steve Zahn dan Lily Sobieski. Bercerita tentang dua orang kakak beradik yang iseng menjahili sebuah truk psikopat yang berakibat fatal. Ayo, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan penampakan seorang mahasiswa yang bernama Lewis. Kuliah di salah satu universitas di kota Beverly. Dia berasal dari New Jersey. Di kamar kosannya, dia sedang asik berteleponan dengan teman satu kampungnya yang bernama Fena. Fena adalah mahasiswi di salah satu universitas di kota Colorado. Fena mengabarkan kepada Lewis bahwa dia telah putus dengan pacarnya. Dia meminta agar Lewis mau menjemputnya ke Colorado dan pulang kampung ke New Jersey bersama pada libur musim panas ini. Mendengar permintaan Fena, Lewis langsung senang. Apalagi Fena adalah cewek yang dia sukai selama ini. Lewis pun pergi ke sebuah showroom mobil bekas. Dia membeli sebuah mobil klasik Chrysler Newport Vintage 1971. Dengan perasaan senang, dia langsung membawa mobil tersebut dari Beverly menuju Colorado untuk menjemput cewek idamannya. Di tengah perjalanan, dia menelpon ibunya. Lewis memberitahu bahwa dia membeli mobil bekas untuk menjemput Fena ke Colorado sebelum ke New Jersey. Ibunya pun memaklumi. Di telepon itu, ibunya memberitahu Lewis bahwa abangnya masuk penjara di daerah Salt Lake City karena mabuk dan bikin onar. Lewis yang mengetahui bahwa ayahnya tidak berbuat apa-apa terhadap kejadian itu, melihat peta. Setelah melihat Salt Lake City tidak jauh, dia pun langsung balik kanan. Karena kasihan dan juga rindu dengan abangnya yang sudah 5 tahun tidak bertemu, dia pun memutuskan untuk mengeluarkan abangnya dari penjara. Setelah membayar uang jaminan, abangnya pun menghirup udara bebas. Inilah Fuller, saudara laki-laki Lewis yang suka bikin onar. Fuller sedikit kaget adiknya datang dan membantunya. Setelah 5 tahun tidak bertemu, mereka pun merasa canggung. Lewis berkata kepada Fuller bahwa dia akan ke Colorado menjemput teman ceweknya. Akhirnya, Fuller pun ikut dengan Lewis ke Colorado. Mereka berhenti di sebuah pemberhentian truk di daerah Denver. Selagi Lewis menelpon Fena dan memberitahu Fena bahwa abangnya ikut dalam perjalanan itu, tanpa memberitahu, Fuller memodifikasi mobil Lewis dengan menambahkan radio CB. Sebuah alat yang biasa digunakan oleh para pengemudi truk untuk saling mengabarkan. Fuller berkata agar perjalanan tidak membosankan. Perjalanan dilanjutkan kembali. Keisengan yang dilakukan oleh abangnya dimulai. Dengan menggunakan radio CB, Fuller mulai menghubungi dan berbicara dengan pengguna radio CB yang lain. Sampai ada sebuah suara berat masuk yang membuat Lewis dan Fuller penasaran. Mereka pun mencoba berhubungan dan berbicara dengan suara berat tersebut. Setelah mendapat respon dari suara berat itu, Fuller tiba-tiba memiliki ide untuk menjahilinya. Dia memaksa Lewis untuk berpura-pura sebagai cewek, dan menyuruh Lewis untuk menggodanya. Lewis yang awalnya tidak mau, karena sering dipaksa oleh Fuller, akhirnya mengiyakan permintaan abangnya. Dia pun mulai berlagak sebagai seorang wanita. Dengan menggunakan nama samaran Candy Can, Lewis mulai menggoda. Setelah ditanya oleh Lewis siapa namanya, orang itu menjawab dengan menggunakan nama Rusty Nail. Lewis terus menggoda Rusty Nail, dengan menggunakan suara mirip suara wanita, yang membuat Fuller tertawa kegelian. Lewis yang awalnya tidak mau disuruh oleh abangnya untuk berpura-pura sebagai seorang cewek, malah menjadi ketagihan menggoda dan menjahili orang dengan nama Rusty Nail. Parahnya, Rusty Nail menanggapi godaan Lewis dengan serius. Mereka pun tertawa-tawa di dalam mobil. Dengan adanya radio CB tersebut, perjalanan mereka pun tidak membosankan. Sambungan dengan Rusty Nail akhirnya terputus. Hari mulai gelap. Mereka berhenti di Table Rock, tepatnya di Lone Star Motel untuk menginap.
Fuller pergi masuk ke ruang resepsionis untuk memesan kamar. Di dalam ruangan itu, dia melihat terjadi cekcok mulut antara tamu motel dengan penjaga. Tamu tersebut sempat mengomeli Fuller dan berkata jangan ikut campur. Saat tamu motel itu keluar, dia mendorong Fuller yang membuat Fuller kesal. Saat Fuller memesan kamar, Lewis yang berada di dalam mobil dikejutkan oleh suara Rusty Nail. Dia langsung menanyakan tentang Candy Can. Ternyata, Rusty Nail terobsesi dengan Candy Can. Mereka berdua jadi bingung, kenapa Rusty Nail sepenasaran itu. Kesempatan itu digunakan oleh Fuller untuk membalas pengunjung motel yang telah mendorongnya. Fuller memaksa Lewis untuk mengajak Rusty Nail ketemuan di Lone Star Motel, tepatnya kamar nomor 17. Kamar, di mana tamu motel yang membuat dia kesal itu menginap. Rusty Nail pun menerima ajakan dari Lewis atau Candy Can. Fuller dan Lewis ketawa riang, setelah merasa berhasil menjahili kedua kalinya Rusty Nail. Fuller pun merasa senang, karena dendamnya sama tamu motel akan terbalaskan. Untuk menyaksikan hasil dari kejahilan mereka, mereka pun memesan kamar nomor 16. Setelah beberapa saat menunggu, mereka melihat ada seseorang yang datang, dengan wajah yang kurang jelas. Orang itu mereka yakini adalah Rusty Nail. Rusty Nail langsung masuk ke kamar 17. Lewat dinding kamar, mereka berdua ketawa ketiwi mendengar percakapan antara Rusty Nail dengan tamu motel. Beberapa saat kemudian, wajah mereka berubah menjadi khawatir setelah mendengar ada semacam erangan dari kamar nomor 17. Mereka mengira kalau Rusty Nail dihajar oleh tamu motel. Lewis lalu menghubungi penjaga motel, dan menyuruhnya untuk memeriksa kamar nomor 17. Setelah mendapat kabar bahwa di kamar nomor 17 tidak terjadi apa-apa, mereka pun tidur dengan nyenyak. Sebelum tidur, Lewis melihat sebuah truk pergi meninggalkan motel. Keesokannya, polisi mendatangi Lone Star Motel. Mereka memberitahu kepada Lewis dan Fuller, bahwa telah ditemukan mayat tamu motel kamar nomor 17 di tengah jalan raya dalam keadaan hancur. Wajah mereka berdua langsung menjadi pucat dan khawatir. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan perasaan bersalah. Kecemasan menghinggapi mereka. Di tengah perjalanan tiba-tiba Rusty Nail kembali datang dengan suara beratnya, yang membuat Lewis kembali terkejut. Dia terus bertanya tentang keberadaan Candy Can. Fuller lalu menjawab dengan nada marah, dan menyuruh Rusty Nail untuk menemui seorang psikolog. Di sini Lewis mulai membuka kebohongan tentang Candy Can. Setelah mendengar itu, Rusty Nail menyuruh mereka berdua untuk minta maaf. Tapi Fuller malah menyebut Rusty Nail sebagai orang gila. Lalu Rusty Nail berkata kepada mereka untuk memperbaiki lampu belakang karena rusak. Mereka baru tersadar kalau mereka telah dibuntuti. Saat mereka melihat ke belakang, ternyata ada sebuah truk besar yang mengikuti. Mereka mencoba menghindar dari truk tersebut, menuju sebuah pom bensin. Saat mengisi bensin, Fuller melihat sebuah truk es berhenti. Sopir truk keluar dengan membawa tongkat bisbol. Fuller langsung berkeyakinan kalau sopir truk es itu adalah Rusty Nail. Dia memberitahu Lewis yang membayar di kasir untuk cepat-cepat keluar. Dengan perasaan cemas, Lewis buru-buru membayar dan langsung kabur. Saat kabur itu, mereka dikejar oleh sopir truk es, sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Sampai pada akhirnya mereka berhenti di sebuah jalan yang tertutup plang. Truk es yang mengejar mereka juga berhenti beberapa meter dari mobil mereka. Mereka sangat cemas, tatkala sopir truk es itu turun dan menghampiri. Ternyata sopir truk itu mengejar mereka, karena ingin mengembalikan kartu Lewis yang tertinggal saat pembayaran bensin. Wajah mereka pun berubah menjadi lega. Di saat mereka merasa lega, beberapa saat kemudian, truk es yang mau balik kanan ditabrak oleh sebuah truk yang lebih besar. Truk itu langsung menuju ke arah mereka, sehingga mereka langsung kabur. Mereka baru tahu kalau inilah truk Rusty Nail yang nyata, walau mereka tidak tahu wajahnya. Mobil mereka terus diburu oleh truk tersebut, kejar-kejaran pun terjadi lagi. Saat mereka terdesak dan ketakutan, Fuller langsung meminta maaf kepada Rusty Nail. Fuller berkata, mereka hanya bercanda dan bersenang-senang, sehingga perjalanan tidak membosankan. Rusty Nail lalu menjawab, saya juga hanya bermain-main dengan kalian. Lalu truk Rusty Nail mundur menjauhi mereka dan menghilang.
Keesokannya, perjalanan mereka lanjutkan. Dengan raut wajah lega dan juga menyesal, Fuller membuang radio CB-nya. Akhirnya, mereka sampai juga di Colorado dengan mobil yang hancur. Louis langsung mengajak Fena untuk langsung pulang kampung. Dia mengenalkan Fena kepada abangnya Fuller. Louis dan Fuller tidak memberitahu Fena tentang kejadian yang mereka alami. Tak berapa lama, ada teman Fena yang bernama Charlotte datang menghampiri. Fuller menggoda dan mengajak Charlotte untuk ikut, tapi tidak berhasil. Perjalanan diteruskan dengan Fena sebagai sopirnya. Berhenti dan bermalam di sebuah motel di daerah Nebraska. Mereka pun melepaskan kepenatan dengan bersantai sejenak sambil minum-minum. Setelah sedikit mabuk, mereka pergi ke kamar masing-masing. Tatkala Louis sedang tertidur, Fuller pergi ke kamar Fena dan berniat untuk menggodanya. Bunyi dering telepon membuat Louis terbangun. Lalu Louis mengangkat telepon dan langsung terkejut. Karena suara yang dia dengar adalah suara Rusty Nail. Rusty Nail langsung bertanya tentang seorang gadis yang bersama mereka. Louis berkata, "Tidak ada gadis di sini." "Lalu siapa yang bersama saudaramu di kamar sebelah?" tanya Rusty Nail. Louis yang menyadari kalau Fuller bersama Fena, langsung pergi menuju kamar Fena dan mereka pun langsung kabur. Ternyata mereka masih dibuntuti oleh Rusty Nail, dan Rusty Nail masih ingin bermain-main dengan mereka. Fena yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa bertanya-tanya di dalam mobil. Setelah melihat penanda jalan dicoret dengan tulisan, "Lihat ke dalam bagasi Louis." Louis pun berhenti dan melihat bagasi mobil. Setelah membuka bagasi, ternyata isinya radio CB yang dibuang oleh Fuller. Rusty Nail ingin mereka kembali memasang radio CB tersebut. Radio CB kembali dipasang dalam mobil. Suara Rusty Nail kembali muncul dengan memanggil Candy Can. Rusty Nail mulai menakuti mereka dengan menceritakan tentang kematian berupa mutilasi. Mereka pun terlihat ketakutan mendengar cerita itu. Ketakutan mereka bertambah setelah mendengar suara jeritan teman Fena yang bernama Charlotte yang disekap oleh Rusty Nail. Rusty Nail kembali bermain-main dengan mereka dengan Charlotte sebagai Sandra. Kali ini Rusty Nail menyuruh mereka memasuki sebuah restoran dalam keadaan telanjang. Dengan terpaksa mereka melakukannya. Di sini Fena sudah mengetahui semuanya. Mereka terus dipermainkan oleh Rusty Nail. Selanjutnya mereka disuruh berhenti di perkebunan jagung. Tak berapa lama, Rusty Nail dengan truk besar dengan suara keras datang memburu mereka. Ladang jagung pun menjadi tempat perburuan yang mengasihkan buat truk psikopat. Dalam peristiwa itu, Fena tertangkap, dan mobil mereka dibakar. Sebelum mobil meledak, masih lewat radio CB, Rusty Nail menyuruh mereka untuk menemuinya esok hari di sebuah motel di kota Medford, kamar 17 tengah malam. Dengan mencuri sebuah mobil di tempat pemberhentian, mereka langsung menuju kota Medford sejauh 7 mil. Di saat bersamaan, Rusty Nail yang wajahnya tetap tidak kelihatan, membuat sebuah jebakan. Dia mengikat Fena di depan pintu dan menaruh senapan tepat ke arah kepala Fena. Jika pintu terbuka, maka senapan itu akan meledak dan menghancurkan kepala Fena. Setelah menemukan kamar penyekapan Fena, Fuller berinisiatif pergi ke belakang. Sesampainya di belakang, dia langsung dihajar oleh Rusty Nail yang wajahnya masih tidak kelihatan. Aksi tegang pun terjadi, saat Louis mau membuka pintu kamar. Rusty Nail menyuruh Fuller menyaksikan jebakannya sambil menutup mulutnya. Fuller berhasil lepas dari pegangan Rusty Nail dan langsung berteriak kepada Louis agar jangan membuka pintu. Pintu akhirnya tidak jadi dibuka oleh Louis dan Fena pun selamat. Sementara Fuller dihajar oleh Rusty Nail yang mengakibatkan pahanya tertancap pipa besi. Louis pergi ke belakang melihat keadaan Fuller. Dia pun melihat sebuah truk pergi menjauh. Tak berapa lama polisi datang. Setelah melihat penjaga motel mati, polisi membuka satu persatu pintu kamar motel. Saat polisi mau membuka pintu kamar Fena, aksi heroik dilakukan oleh Louis dengan mendorong kursi tempat Fena diikat. Senapan pun meletus dan untuk kedua kalinya Fena selamat. Louis kembali pergi melihat keadaan Fuller. Beberapa saat kemudian, truk psikopat datang menuju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Polisi lalu menembaki truk tersebut, tapi truk itu terus melaju sampai menghancurkan bangunan motel. Di dalam truk, polisi menemukan seorang pria yang sudah mati bersimbah darah,
dan teman Vena yang bernama Charlotte yang disekap. Scene terakhir, ada Louis yang bertanya kepada polisi, siapa sopir truk tersebut. Polisi berkata, namanya Jones, dia adalah seorang sopir perusahaan S. Louis dan Fuller heran, bukankah itu sopir yang mengembalikan kartu kreditnya yang tertinggal saat pengisian bensin, di mana truknya ditabrak oleh truk psikopat. Kemudian, mereka mendengar suara mirip Rusty Nail dari radio CB Ambulance, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.